10 Oktober 2010 Anda bilang sah. Karena kalau Anda bilang ada orang mengatakan, Pak, rapture 2015, Anda bilang sesat, pertanyaan saya, dasar Anda bilang dia sesat itu ayatnya mana? Yang dikunci apa? Hari dan jam. Hati-hati. Jadi ini yang saya harus sampaikan soal rapture. Kita break dulu. Setelah itu kita akan bahas time schedule, waktunya, mengenai 4 metra yang sudah terbuka. Mari kita berdoa. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan mengenai topik kita. Nah, Anda sudah boleh mulai menulis pertanyaan-pertanyaan yang Anda mau tajukan. 20 menit ke depan saya akan bicara mengenai satu urutan waktu. Firman Tuhan dalam Matius 13 itu menulis urutannya seperti Markus 13 ditulis seperti Matius ke-24. Dan ada berapa urutan terkait dengan kejadian yang akan terjadi di waktu akhir ini. Firman Tuhan bilang begini, Markus 13, bahwa akan terjadi yang namanya penyesatan. Kemudian setelah itu adalah peperangan. Akan terjadi yang namanya bencana, krisis, dan gempa. Krisis dan gempa. Terakhir adalah wabah penyakit. Ini loh 4 yang disebut sebagai meterai 1, 2, 3, 4 penunggang kuda. Mari baca Markus 13 ayat ke-8. Sebab bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman. Jadi semua ini harus terjadi dulu, baru Anda dan saya memasuki yang namanya zaman baru. Ini sana zaman baru. Zaman baru itu apa? Saudara Tuhan, mari kita berikan tanda sebentar firman Tuhan ini. Kita masuk di kitab Daniel lagi. Daniel, kita akan melihat pada Daniel yang ke-9. Ayat 24. Daniel 9:24 bilang begini, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu, atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapus kesalahan, mendatangkan keadilan kekal, menggenakan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi yang namanya 70 kali 7 masa itu nanti akan berakhir pada satu situasi yang disebut dengan nama masa 1000 tahun. Ini adalah 70 kali 7 masa, nanti berakhirnya itu adalah di satu kondisi seperti ini. Nih, ya, kondisi. Di sini. Saya urutkan lagi. Rapture, 7 tahun kemudian akan terjadi second coming. Setelah itu masuk 1000 tahun. Dari firman ini ditulis, saya ulangi, dari firman ditulis sampai kita nanti masuk di masa akhir, itu totalnya ada 70 kali 7 masa. 70 sampai 7 masa. Jadi begitu berakhir 70 kali 7 masa, itu berakhirnya kita masuk ke dalam 1000 tahun. Apa tanda 1000 tahun? Melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapus kesalahan, mendatangkan yang kekal, menggenapkan penglihatan nabi dan mengurapi yang maha kudus. Siapa itu? Tuhan.
Jadi 70 kali 7 masa akan berakhir nanti di permulaan 1000 tahun. Nah, ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah bahwa dari saat firman itu keluar, firman tadi, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Dan sesudah ke-62 kali 7 masa itu disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Kita tahu bahwa Yerusalem itu pertama kali dibangun pada zaman Raja Artasasta, itu pada 14 Maret 445 sebelum Masehi. Jadi Yerusalem pertama kali dibangun 14 Maret 445 sebelum Masehi. Nah, dari pembangunan itu terus pada bulan Nisan ya, selama 49 tahun. Jadi Yerusalem itu dibangunnya adalah dalam masa 49 tahun. 7 kali 7 masa. Saya urutkan di sini ya. Total berapa tadi? 70 kali 7. 7 kali 7 itu adalah pembangunan di Yerusalem, kota Yerusalem dibangun. Dimulai 14 bulan Nisan tahun 445 sebelum Masehi. Tolong nanti kalau Anda hitung di rumah ada selisih. Kenapa? Karena yang dipakai ini adalah penanggalan Yahudi sama penanggalan Julian kita. Beda, ada beda selisih. Nah, dari selesai dibangun sampai Yesus masuk jadi raja, seorang raja diurapi, Yesus kan masuk ke kota Yerusalem naik keledai, masih ingat? Ya nggak ingat juga, kita belum lahir kok waktu itu ya. 6 April 32. Dan seminggu kemudian dia naik kayu salib. Kira-kira 13-14 April 32. Jadi dari sampai itu ada 62 kali 7. Berakhirnya adalah salib. Total sudah berapa ini? 69 kali. Tetapi begitu salib itu adalah terjadi, maka cerita ini berhenti. Daniel nggak lihat lagi. Ceritanya berhenti. Karena sejak salib ada, zaman anugerah pertobatan terjadi. Anda dan saya bertobat. Amin. Nah, 1 kali 7 masanya itu disimpan di akhir zaman. Jadi Tuhan sudah bilang, ini kota dibangun dengan segala macam peperangan. Sudah gitu dikasih bertobat gak mau-mau. Sudah itu saya anak yang tunggal diutus, malah disalibkan. Menyalibkan utusan Tuhan, itu hukumannya adalah mati. Tapi hukuman ditunda, kenapa? Ada salib. Jadi dari tahun 32 ditunda. Di akhir zaman nanti harus digenapi sebanyak 1 kali. Nah, yang disebut 1 kali 7 itulah yang disebut oleh Alkitab di kitab Markus sebagai zaman baru. Nah, kita ini sekarang akan masuk zaman baru. Zaman baru itu adalah cirinya penyesatan, peperangan, gempa berbagai tempat, krisis ekonomi, sampar. Jadi sekarang kita ini sedang masuk zaman baru. Rapture kapan Pak? Gak mau ngomong kapan kita ya. Berikutnya Markus 13. Dikatakan di sana ayat 9. Tetapi kamu ini hati-hati, kamu diserahkan kepada majelis agama, dipukul di rumah ibadat, dihadapkan kepada penguasa, raja, karena aku sebagai kesaksian. Tapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Pertanyaan saya, sudah genapi belum? Sudah. Karena di muka bumi ini yang namanya bangsa, bukan Injil bagi semua orang ya, bukan. Injil bagi semua dan di kitab sesuai dengan aturan gaya Yahudi, yang namanya muka bumi ini dibagi jadi 70 bangsa saja. Jadi Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia dianggap sebagai satu bangsa. Kalau sudah ada orang Indonesia bertobat, itu namanya Injil sudah sampai di 4 negara ini. Karena dianggap sebagai satu
bangsa. Dan jika kamu digiring diserahkan, jangan kamu khawatir apa yang kamu harus katakan. Katakan apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudara itu dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anaknya akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu dibenci semua orang karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi zaman baru tuh isinya nanti bukan hanya 4 meterai ini. Zaman baru isinya bukan cuma 4 yang ini, tetapi ditambah adalah tekanan-tekanan kepada semua orang yang percaya. Nah, ayat 14 bicara lain. Di tengah-tengah zaman baru ini nanti, ada zaman yang disebut sebagai antikristus naik ke tempat yang tidak sepatutnya. Ayat 14 ya. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Apa itu? Bait suci. Masih ingat pertemuan kita tanggal 16? Dengan cepat saja seminggu kemudian tanggal 25, bait suci sekarang rame. Kasih Tuhan, dalam seminggu perubahan situasi cepat sekali. Ini akan naik ke bait suci. Nah, setelah dia naik, ayat 19. Sebab pada masa itu terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia diciptakan sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Berarti setelah di sini siksaannya bagaimana? Parahnya luar biasa. Yang di sini cuma masalah internal. Orang saling menyerahkan, Anda dibenci, dibawa ke pengadilan. Di sini nggak pakai pengadilan lagi. Antikris. Ayat 23, hati-hati kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya kepada kamu. Ayat 24, tetapi pada masa itu, jadi masa dari sini ke sini, nih, tengah ke sana, pada masa itu, akan terjadi matahari gelap, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan dari langit, kuasa langit goncang. Gitu ya. Pada waktu itu orang akan melihat, tetapi pada masa itu sesudah apa? Ayat 24 sama-sama. Tetapi pada masa itu sesudah apa? Jadi setelah selesai siksaan ini ada satu masa di sini, di mana semuanya hancur dan anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaannya. Ini second coming. Sebelum terjadi itu akan terjadi matahari gelap dan bulan tidak bercahaya lagi. Ayat 32. Tapi tentang hari atau jam itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Perhatikan cerita ini. Jadi cerita ini adalah cerita Tuhan datang dengan kemuliaan. Sebelum itu ada siksaan besar. Sebelum siksaan besar, antikris naik dulu ke bait suci. Berarti bait suci harus dibangun. Nah, di masa ini terjadi beberapa aniaya kecil, tekanan bagi orang percaya. Perhatikan meterai Wahyu ke-6. Saya berakhir di sini. Wahyu ke-6, saya akan ulang kembali. Kuda putih bicara mengenai penyesatan. Jalan sudah. Kuda merah bicara meterai kedua, peperangan. Jalan. Kuda hitam, krisis. Krisis akan datang lagi. Sesuai dengan cerita tadi, urutan yang tadi, yang 5 tadi. Yang terakhir adalah kuda hijau pucat, penyakit. Berarti kita sudah masuk masa apa? Zaman baru. Nah, untuk masuk zaman ini, pengantarnya adalah yang tadi. Meterai kelima adalah ini. Meterai ke-6 itu kejadian di sini. Kita sekarang di meterai ke-4. Ini lagi jalan. Nginjek kakinya di mana ini zaman baru gerbangnya? Nggak kelihatan.
Kita sudah berjalan di sana. Rapture di mana? Tolong mengerti. Rapture tidak terlihat di sini. Karena saya sudah bilang, rapture untuk orang hidup naik itu teologinya baru ada di zaman Paulus. Kisah di Matius, Markus sama sekali tidak menunjukkan yang namanya rapture di mana. Nah, jadi kalau ada orang yang bertanya, wah Pak, rapture di sini Pak, ya bisa saja gitu loh. Karena Paulus cuma bilang akan tiba satu masa nanti kita akan naik. Baik, itu sekilas. Selebihnya mohon ikut kom 136 sampai 7 daftar segera gitu ya. Ikut kom, Anda akan lebih mengerti untuk itu. Waktu itu tidak banyak. Silakan Bapak Ibu bisa kirim pertanyaan, acungkan saja kertasnya, biarlah nanti pelayan Tuhan yang akan membantu kita semua. Sudah 2 jam saya berbicara, masih banyak hal yang saya belum ceritakan. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan orang yang dikremasi saat rapture? Begini, Bapak Ibu tolong bedakan ya, antara saya bicara sebagai seorang hamba Tuhan institusi, sama saya sebagai pribadi. Bagaimana soal kremasi? Saudara Tuhan, perhatikan baik-baik. Saya tidak bicara dulu benar salah ya, saya bicara mengenai konsep berpikirnya dulu. Waktu orang dikremasi, dibakar, tujuannya kan untuk cepat menghabiskan bentuk tubuhnya toh, jasadnya kan? Betul. Tujuan kremasi adalah mempercepat prosesnya. Saya mau tanya, dikubur dalam tanah ada proses pembusukan tidak? Tapi lama apa cepet? Lama. Kalau kremasi lama apa cepet? Cepet. Tujuannya kan sama, untuk mencari tulangnya kan? Bapak Ibu harus tahu loh, di kremasi itu tinggal tulang, bukan tinggal bubuk. Tulangnya nanti digiling. Nah, memang banyak orang tidak tahu, terimanya sudah tinggal bubuknya doang. Di kremasi itu bisa pilih sebetulnya, bukan Pak? Bisa pilih. Pak, tolong dikremasi, nanti jangan digiling ya Pak, minta tulangnya utuh. Bisa. Baru tahu sekarang. Loh, selama ini taunya beres, jadi dapat sudah tinggal abunya semua. Enggak. Jadi sebetulnya arahnya sama. Itu satu. Kedua, kalau kita mau mengatakan sebetulnya, Pak, yang paling tepat tuh dikubur. Salah, yang betul ditanam. Gitu. Jadi begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Anda itu lihat Alkitab, yang betul bukan dikubur, masukkan dalam gua. Jangan lupa, gaya Yahudi tidak pernah mengubur orang di tanah. Tidak pernah. Yang dimasukkan itu adalah dalam gua. Setelah masuk dalam gua, nanti tunggu sampai tubuhnya lepas semua karena balsam itu, lalu diambillah tulang-tulangnya. Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita mau lihat mana yang paling betul, taruh di gua. Tapi karena gua gak ada, kita kembali ke firman Tuhan, benih harus mati, ditanam. Makanya kalau ada orang saudara yang meninggal, hamba Tuhan berkata, mari kita menanam saudara kita ini. Supaya apa? Benih yang mati ini akan berbuah nanti. Nah, bagaimana Pak teologinya? Begini, kita tidak bicara masuk dalam hal teologi, ini ranahnya sekarang ranah etis. Kenapa? Karena begini, konsep untuk membakar sesuatu setelah dia mati atau dalam segala hal, itu konsep diperkenalkan bukan dari kultur Yahudi. Perang bakar, nggak ada orang Yahudi perang bakar. Yang membakar rumah sampai habis itu cuma bangsa-bangsa Asyur. Membakar sesuatu sesembahan dengan bayi hidup-hidup dicecah, dibakar, itu konsep penyembah berhala.
Jadi kebiasaan itu seringkali dipakai oleh orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Sehingga seakan-akan kita sebagai orang Kristen, kalau kita mau menanam saudara kita tidak mengizinkan untuk dibakar. Why? Karena sebetulnya itu adalah satu kultur yang turun-temurun dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Tapi kalau Anda mau berdebat sama saya, Pak, kalau gitu apakah dikubur itu paling alkitabiah? Tidak, paling alkitabiah itu masuk ke dalam gua. Itu loh. Nah, lalu gimana ceritanya? Begini saja. Saya tidak mau memberatkan saudara sekalian. Tuhan tuh lihat hati. Gitu loh. Jadi, kalaupun Pak, dulu sebelum saya bertobat, saya pernah, Pak, orang tua saya tuh saya minta dibakar. Sekarang saya sudah ngerti, Pak. Begini ya, Tuhan gak kurang hebat buat mengumpulkan setiap DNA. Mari DNA ngumpul semua. Dia cuma panggil Lazarus. Itu Lazarus ada Lazarus bin Slamet, ada Lazarus bin Joyo, kan banyak macam-macam. Kok bisa yang ngumpul yang Lazarus itu? Karena Tuhan itu dahsyat. Gitu ya. Anda apabila di bawah keputusan Anda, wewenang Anda memutuskan, saran saya, dikubur lebih enak. Tidak kontroversial. Tapi Anda harus ngerti, Pak, saya dulu pernah salah, sekarang sudah bertobat. Masa Pak, itu kesalahan saya? Gini loh, Tuhan juga ngampuni asal Anda ngerti. Gitu. Jadi ini masalah ini GBI meminta, ini konsesi, kesepakatan, tolong mengerti. Ini penghormatan terhadap institusi. Memutuskan ini kan bukan sekedar hanya boleh nggak boleh. Ada banyak pertimbangan rohani, ada banyak pertimbangan etis, pertimbangan masa depan itu udah masuk semua. Keputusannya sebaiknya Anda tanam, gitu. Nanti jangan-jangan karena Anda membakar, ya Anda nggak salah. Orang ngelihat Anda dipikir, oh kalau gitu membakar boleh, ditambahin lagi, nggak cuma membakar boleh, kalau gitu merokok juga boleh, nah bakar juga kok. Nah nambah lagi jadi panjang ceritanya. Bisa ya? Soal rapture jangan takut, Tuhan bisa kumpulkan DNA dengan cepat. Anak Tuhan yang menjual rokok dapat diangkat. Gini loh ya Bapak Ibu, ranahnya ini panjang nih. Wilayah ini adalah wilayah etika. Kalau memang pengen usaha, pengen dapat duit, beli sahamnya saja. Ngapain usaha begituan? Kayak nggak ada usaha lain. Pak, jual tembakau salah. Jual tembakau nggak salah. Emang Anda jual pisau salah? Enggak. Produk akhirnya yang salah. Pisau dipakai buat apa? Bedah orang bener. Pisau buat bunuh salah. Jual tembakau nggak salah. Karena itu masih produk mentah, gitu ya. Saya kasih Tuhan, tapi kalau sampai Anda jual begituan, pertanyaan saya, Anda kerja tuh ada 3 syarat. Pertama, jangan memasuki bidang-bidang yang Anda nggak punya talent. Kalau Anda masuk ke sana, namanya gambling. Yang kedua, pengen cepat untung, namanya marukisme. Yang ketiga, jangan pekerjaan kita membuat kesaksian kita tuh rontok. Nggak bisa, Anda orang Kristen. Gitu. Jadi Anda harus timbang-timbang sekali lagi nih, apakah mau kerja di sana apa tidak, gitu ya. Markus 13:32, mengapa anak manusia mengetahui rapture tapi tidak tahu waktu second coming? Bukankah Allah Tritunggal? Satu session aja belum cukup menerangkan bahwa Allah itu bukan Tritunggal, Allah itu Tunggal Tri. Anda mau ngotot sama saya Tritunggal? Nggak ada di Alkitab. Tapi dengan saya ngomong Allah itu Tunggal Tri, Tuhan itu Tunggal Tri, lebih gampang nanti nangkepnya. Karena kalau ngomong Tritunggal itu gimana ya? Kayak 3 in 1 gitu loh. Bapa kita dikenal dengan Yahweh, Yahwah. Yesus itu adalah Yeshua, Yahsafah, penyelamat. Jadi Tuhan tuh dikenal sebetulnya melalui pekerjaan-pekerjaannya, karyanya di muka bumi. Nah konteksnya jangan dikacaukan, Tuhan kita satu loh, tetap satu. Shema o Yisrael, Elohim, Adonai, Eloheno, Adonai, Ehad, satu. Jadi Tuhan berapa? Kenapa Yesus tidak tahu? Karena hari itu Yesus itu sedang jadi teladan bagi kita. Dia menunjukkan bahwa posisi dia sebagai seorang anak hamba yang taat kepada Tuhannya.
Makanya selama di bumi dia panggil apa? Sebelum dia meninggal dia panggilnya apa? Elohi, Elohi lama sabaktani. Bukan Avi, Bapakku, Bapakku. Tidak. Bapakku, kenapa engkau tinggalin aku? Gitu. Elohi, Elia, bukan. Gitu. Tuhan. Kenapa? Hari itu dia sudah menjadi kutuk. Makanya kalau Yesus menanggung kutuk tetap Yesus. Tapi kalau Yesus menjadi kutuk, siapa digantung di kayu salib menjadi kutuk. Jadi dia berubah. Makanya Bapa tidak lagi melihat dimalingkan wajah karena dia sudah berubah jadi kutuk. Yesus menanggung dosa kita. Amin. Tapi Yesus tidak menanggung kutuk, dia jadi kutuk buat kita. Nanggung kutuk, bawa kutuk sama jadi kutuk itu beda. Bawa kutuk, bawa sampah tuh gini. Jadi sampah, nyemplung tong sampah. Lain loh. Jangan salah. Dia tanggung dosa, tanggung kemiskinan, kemaratan, kebodohan, kesusahan hidup, dia tanggung. Tapi kutuk dia menjadi loh. Dahsyat banget tuh. Nah, kasih Tuhan, jadi kenapa dia nggak tahu? Karena dia mau ajarin sama kita ketundukan kepada institusi keilahian, gitu loh. Dia mau tunjukkan itu, gitu. Kalau orang meninggal, kenapa pada saat rapture jasadnya menyatu? Padahal yang diangkatkan rohnya, yang benar rohnya apa jasadnya? Begini, kita harus tahu manusia itu roh. Kita buka sebentar. Roh itu sempurna enggak? Ada yang bisa sempurna, ada yang tidak. Kita buka Ibrani sebentar. Yang tanya boleh bantu saya buka Ibrani. Sebentar. Ibrani ke-12. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang di Bukit Sion, kota Allah hidup, Yerusalem sorgawi, kepada beribu malaikat, kumpulan meriah. Terus berikutnya. Slide. Dan kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada apa? Roh-roh orang benar yang telah jadi sempurna. Jangan khawatir, jasad yang Anda maksud juga bukan jasad yang Anda maksud. Karena begini, itu adalah tubuh, bukan tubuh daging itu lagi. Tubuh yang dipanggil Tuhan nanti, itu tubuh jasad ternik kita sudah menjadi sempurna. Jadi kita naik itu dengan tubuh kemuliaan, bukan tubuh biasa lagi. Jadi kalau mau dibilang yang naik itu rohnya apa jasadnya? Dua-duanya. Jasadnya pun bukan jasad daging ini, tapi jasad tubuh kemuliaan. Roh jadi sempurna. Roh dengan tubuh kemuliaan jadi sempurna. Dua-duanya naiknya. Apa orang mati yang sudah percaya Tuhan Yesus akan masuk surga? Enggak. Ke Firdaus dulu. Apa benar bait suci akan dibangun selama 5-7 hari? Bagaimana caranya? Enggak tahu. Ini yang ngomong adalah salah seorang yang ada di sana. Mereka menantang. Kenapa sekarang mereka mau bikin kerusuhan di sana? Begini loh, mereka tuh percaya kalau bait suci nggak dibangun, Mesias kagak muncul-muncul. Udah nggak tahan mereka. Pengen cepet muncul nih Mesias. Caranya gimana? Ya harus dibikin sesuatu. Tapi kan tuh sulit. Cara terbaik dengan cara apa? Ya kondisi sekarang ini. Digoyang-goyang gitu. Nah, makanya kalau mau pergi cepetan. Saya tuh KTD 2011-2012 ditutup loh, kita nggak bisa ke sana lagi. Jadi bagaimana cara yang bangunnya? Mereka pernah bilang, berikan kami waktu 57 hari, kami selesaikan semuanya. Begitu. Ya itu mereka seyakin apa, saya nggak tahu juga. Di sorga sesudah pengangkatan kita bisa melanjutkan hidup kembali nggak? Misalnya belum menikah, terus masuk sorga mau kawin nggak? Di sorga hidup kita sama seperti malaikat, tidak kawin mengawinkan. Bapak Ibu tolong mengerti. Yang menikah sama Yesus tuh laki dan perempuan. Mari mempelai wanita. Yang perempuan, Tuhan Yesus datang. Yang pria bingung. Yesus kan ada jenggotnya. Roh itu nggak ada laki, nggak ada perempuan. Di sorga nanti Anda nggak punya birahi lagi. Anda tahu itu adalah pernah jadi istri Anda di muka bumi, tapi itu sekarang kayak saudara. Bapak Ibu, saya belum bisa ngomong dengan jelas, tapi saya harus bilang, di roh itu nggak ada jenis kelamin. Manusia diberikan pria dan wanita karena jenis kelamin. Ada 3 katanya, wanita itu adalah menstruasi, mengandung, melahirkan. Sudah, itu beda pria sama wanita katanya. Tapi karena nggak ada jenis kelamin lagi, nggak ada pria, nggak ada wanita. Gitu. Jelas ini? Jadi kalau Anda sekarang sudah punya pacar, merit cepetan.
Maju mundur, sudah ketemu 9 tahun, sambung putus 48 kali. Poco-poco, maju mundur, nanti malah dosa, sudah merit saja. Markus 13:12, apa berlaku pada orang keluarga percaya? Apa Firdaus ada Yesus? Firdaus ada apa tidak? Lah Paulus pergi kemana? Firdaus. Orang sebelah Yesus pergi kemana? Firdaus. Pada pengangkatan Yesus datang, berarti Yesus datang 3 kali. Pengangkatan Yesus datang 2 kali. Satu pada saat Natal, yang kedua rapture, yang ketiga second coming. Disebut second coming kenapa? Karena kakinya nginjek bumi 2 kali. Natal pada saat yang itu. Jadi second coming itu kedatangan ketiga sebetulnya. Begitu. Anak kecil sampai umur berapa bisa rapture? Tidak bergantung iman orang tua. Begini, anak kecil yang nggak punya gigi langsung rapture. Mana ayatnya Pak? Lemparkan orang itu dalam tempat yang penuh dengan kertak gigi dan tangis, di mana ulat nggak pernah mati, api nggak pernah mati. Tempat itu hanya buat orang punya kertak gigi. Yang belum punya gigi nggak masuk. Nah. Loh, Alkitabiah loh. 2. Anda bingung. Kalau anak masih kecil di bawah pengampuan orang tua, anak tergantung orang tuanya. Bu, kalau bapak nggak pulang-pulang, kawin kabur sama orang lain, saya beritahu, jangan ditangisi. Doakan anakmu supaya kalau nanti Anda rapture dia ikut. Kalau engkau nggak doakan anakmu, nggak ajar dia soal akhir zaman, Anda rapture, saya beritahu, bapaknya nggak mungkin urus anaknya. Benar. Jadi saat ini jangan menangisi hal-hal yang sudah nggak penting. Lakukan itu saja. Kalau anak sudah bisa dewasa mengambil keputusan, tanggung jawab sendiri. Umur berapa? Nggak bisa ngomong. Zaman sekarang kedewasaan itu macam-macam. Kabar dari Inggris terakhir, ada anak umur 13 tahun sudah punya anak. Akhir zaman tuh. Istrinya umur 15 tahun. Saat pengangkatan kita diangkat dalam badan jasmani atau roh. Oh, tubuh kita diubah dulu. Dijadi tubuh kemuliaan, alazo. Anak bayi belum ada dosa, yang tadi sudah. Kalau ada satu orang dalam keluarga yang nggak percaya, satu orang dalam keluarga orang percaya, satu nggak percaya, dia ikut apa tidak? Yang namanya pengangkatan itu nggak gandeng-gandeng. Anda mau bilang suami Anda pendeta, istri Anda pendeti, anak Anda peniti, nggak ada jaminan. Kalau sudah di surga, masih ingat keluarga di bumi tidak? Masih, tapi Anda tidak punya lagi kasih yang lain selain kasih agape. Bagaimana dengan orang dalam Kristus yang meninggal dikremasi, dibuang ke laut? Tuhan bisa panggil dengan cepat. Kalau yang meninggal dikremasi, apakah dibangkitkan? Begini ya, terima Yesus. Yang membuat orang dikremasi itu yang mati apa yang hidup? Yang salah siapa? Nih. Saya misalnya andai kata sekiranya jikalau gitu, saya meninggal, terus saya dipaksa diancam, keluarga saya semua diikat, terus sama orang saya dikremasi supaya saya nggak rapture nggak? Rapture tetap. Yang salah bukan saya. Gitu ya. Jadi kalau Anda sudah meninggal jangan terlalu pusing, jangan bangun lagi. Batal, nggak bisa. Apa Anda pernah melihat malaikat? 7 kali. Apa pengalaman Anda tentang malaikat? Enak, luar biasa. Anak saya sudah lihat 3 kali, saya 7 kali. Melihat malaikat peristiwa gampang sekali. Di Bandung pertama kali, di Bandung saya pernah melihat malaikat 2 kali. 2 kali. Anda pikir bentuknya kayak kipit-kipit begitu? Enggak. Kayak manusia bentuknya, kapan-kapan ya. Dalam seminar pertama benar-benar jadi berkat bagi kami sekeluarga. Amin. Pertanyaan, apakah DVD rekaman ini boleh di-copy? Gini, saya tidak pernah lah itu. Saya hamba Tuhan, saya tidak pernah jualan. Jadi begini, setiap saya khotbah di Jakarta, setiap tempat itu merekam saya dan menjual. Saya tidak pernah terlibat dalam distribusi dan penjualan. Nah, Anda kalau mau copy, ngomong sama yang produsennya. Kalau produsen bilang boleh, ya boleh. Kalau dari saya, lah, saya tuh apa yang saya kasih semua? Kalau saya sih bebas, kan nggak ke sorga, tanggung jawab pribadi kan. Jadi minta izin sama yang ngerekam saja. Untuk mengalami rapture, bolehkah pas meninggal dikremasi? Sudah lewat ya. Pas rapture, bagaimana anak di bawah umur? Lewat. Bagaimana dengan anak pada saat rapture? Apakah anak ikut iman orang tuanya? Iya, anak yang masih kecil tergantung orang tuanya. Makanya penting kalau kita ngajar seperti itu kepada anak-anak kita. Apa orang punya utang bisa rapture? Saya sudah bicara, hutang sama
Pinjaman itu beda. Pinjem bank boleh, utang bank nggak boleh. Utang apa bedanya sama pinjaman? Hutang adalah pinjaman jatuh tempo yang tak dapat dikembalikan. Orang fasik meminjam dan tidak mengembalikan. Anda pinjam nggak kembali, namanya fasik. Kalau ada cicilan, Anda bisa cicil terus, itu namanya bukan hutang, itu pinjaman, kepiawaian memutar uang. Yang nggak rapture tuh yang utang, bukan yang pinjem. Anda minjem semua, jangan bohong. Contoh, listrik November, bayar kapan? Nah, utang, betul? Apa yang kita lakukan kalau orang tidak rapture? Kalau nggak rapture cuma dua kemungkinan. Lari sembunyi selama sampai Tuhan datang, selama-lamanya. Kedua, Anda mati dengan tidak tolak nama Yesus. Dua itu saja pesan saya. Pak, kalau sudah terima Yesus meninggal, dibakar boleh nggak? Yang dibakar bukan Anda kan? Jadi nggak usah ribut, bilang aja. Yang penting iman Anda. Cara Anda mati mau diapakan tergantung yang hidup. Anda mau dibakar, ditanam, mau dilempar, mau dihanyutkan, itu kan iman yang hidup. Yang hidup yang tanggung jawab sama Tuhan, bukan yang meninggal. Pak, saat rapture bagaimana dengan anak di bawah tahun? Sudah lewat. Apakah benar akan ada badai matahari 2012? Jika benar, Anda silakan buka internet saja, ambil berita yang paling iptek lah, bukan hanya omong kosong. Yaitu dari Lapan dekat Sukawarna, ini dekat sekali, Lapan, gitu. Anda silakan Profesor Bambang yang bicara di situ mengenai fenomena apa sih 12. Jadi kalau memang levelnya 8, jangan dibesarkan jadi 18, 8 ya 8. Anda bisa akses di situ. Apakah orang Kristen yang telah memakai very chip di dahi bisa diselamatkan jika matanya dicungkil dan dipotong? Begini, ada orang yang sadar, mereka keluarkan, dicungkil. Nah, apakah mereka jadi milik iblis? Jadi milik iblis apa tidak? Tergantung hati. Pada saat Anda, Tuhan, saya mau bertobat, keluarkan. Tuhan dengar Anda, gitu. Tapi itu kan kalau Anda ketinggalan. Kalau enggak, pemaksaan hanya pada saat sudah rapture. Kalau orang mati masih agama lain, tapi sudah percaya Yesus, hidupnya sangat baik, apa masuk ke surga, masuk Firdaus apa tidak, gitu. Jadi begini. Saudara Tuhan, orang sebelah Tuhan Yesus itu meninggal, nggak perlu baptis. Kenapa? Karena begitu percaya, dia meninggal. Apa sih fungsi baptis? Nanti ikut kom. Baptis itu tujuannya adalah menggenapkan seluruh rencana Tuhan dalam hidup kita. Matius 3. Jadi kalau Anda hidup, Anda pengen dibaptis, Anda baptis. Pak, kalau saya sudah ikut Tuhan tapi nggak mau dibaptis, pertanyaan saya, kenapa? Gitu loh. Lukas 7 ayat 30 bilang begini dengan jelas. Lukas 7 ayat 30 bilang begini. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah